semua produk kita itu menggunakan logo Hidros itu. Jadi saya udah izin ke Bapak Kasal, Panglima TNI udah setuju. Pada saat saya berfungsi sebagai Kepala Hidrografi Indonesia, saya menggunakan logonya Hidros. Ya baik Garuda tadi. Maksudnya pada saat itu saya bertindak sebagai Kepala Hidrografi Indonesia. Artinya saya tanggung jawab nasional di sini. Di bidang apa? Di bidang hidrografi. Jadi yang membuat peta laut yang diberikan kewenangan oleh negara hanya Pushidrosal. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Saya Yakub Priyatama. Saya Anita Tinia. Ketika berbicara mengenai kekuatan laut, perhatian publik biasanya tertuju pada kapal perang, kapal selam, rudal, maupun pesawat patroli maritim. Namun, dalam peperangan modern, terdapat satu elemen yang justru menjadi fondasi dari seluruh operasi tersebut, tetapi jarang diketahui masyarakat, yaitu data hidrooceanografi. Tanpa data mengenai kedalaman laut, karakter dasar laut, arus, pasang surut, hingga kondisi oceanografi, sebuah kapal perang tidak dapat bernavigasi secara optimal. Kapal selam akan kehilangan keunggulan taktisnya dan operasi militer di laut menjadi jauh lebih beresiko. Dengan kata lain, sebelum sebuah armada dapat menguasai laut, ia harus lebih dahulu memahami laut itu sendiri. Melalui kapal survei seperti KRI Canopus, Pushidrosal mengumpulkan, memetakan, dan memperbarui data hidrooceanografi yang tidak hanya mendukung keselamatan pelayaran, tetapi juga menjadi bagian penting dari pertahanan negara. Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, berkembangnya ancaman bawah laut, hingga kompetisi penguasaan data maritim global, pertanyaannya adalah seberapa penting data laut dalam membangun kekuatan pertahanan Indonesia, bagaimana teknologi survei modern mengubah cara sebuah negara menjaga kedaulatan maritimnya, dan sejauh mana Indonesia siap menghadapi tantangan tersebut. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Laksamana Madya TNI Budi Purwanto, Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Selamat datang di Defense Talk, Laksamana. Selamat siang, Pak Laksamana Madya. Selamat siang, Mas. Budi Purwanto, selaku Komandan Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut. Pak, kami dari Indonesia Defense nih, Pak, ingin mengupas lebih dalam lagi, Pak, mengenai KRI Canopus dan juga mungkin tugas-tugas dari Pushidrosal gitu, Pak ya. Update-nya seperti Pushidrosal, terutama untuk tahun ini sedang mengerjakan apa gitu targetnya. Oh iya. Baik. Pak, untuk awalnya Pak ini Pak, KRI Canopus ini kan Pak dikenal sebagai salah satu unsur strategi survei, Pak ya. Dan pemetaan laut TNI AL gitu. Nah, sejauh mana sih Pak keberadaan KRI Canopus ini mampu untuk memperkuat deteksi dini dan kepentingan pertahanan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan jalur strategis gitu? Oh ya, kita sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut yang sudah menyediakan kita mengadakan untuk Pushidrosal, suatu kapal yang bagi saya luar biasa. Panjangnya 105 meter. Ini kapal terbesar yang kita punya. Dilengkapi dengan teknologi canggih, baik yang bersifat unmanned maupun yang bersifat operated di kapal. Jadi utamanya mereka adalah untuk mendeteksi karakteristik dari air laut, kemudian juga pengambilan data-data batimetri, sehingga ini bermanfaat untuk pengumpulan data-data intelijen maritim yang kita sebut Marine Special Data Infrastructure. Oleh karena itu, data-data ini setelah kita olah, itu nanti menjadi informasi yang bermanfaat bagi kepentingan pertahanan, bagi kepentingan perbatasan laut, maupun keselamatan navigasi pelayaran di jalur, bukan hanya di ALKI, tapi seluruh perairan Indonesia. Seluruh Indonesia ya, Pak? Seluruh Indonesia, betul. Dengan tantangan ancaman bawah laut yang semakin kompleks ya, Pak, mulai dari aktivitas kapal asing, hingga potensi sabotase infrastruktur laut, Pak. Bagaimana peran Pushidrosal itu memanfaatkan kemampuan dari KRI Canopus untuk mendukung operasi intelijen hidrooceanografi dari TNI AL ini? Ya, jadi yang kami sampaikan tadi, Mas, untuk yang data-data utama yang dikumpulkan oleh KRI Canopus itu, bukan hanya kedalaman, tapi juga data-data karakteristik dari air laut, baik suhu, kemudian kadar garam, kemudian juga
tekanan, itu sangat bermanfaat untuk pertahanan kita di laut. Sementara sekarang berkembang namanya seabed warfare, di mana ini salah satunya adalah bagaimana infrastruktur di bawah laut itu yang bisa tanda petik disabotase atau dimanfaatkan untuk memenangkan peperangan. Oleh karena itu dengan teknologi yang dimiliki oleh KRI Canopus kita bisa mendeteksi dasar lautnya. Di situ ada pipa, di situ ada kabel, kemudian juga infrastruktur lainnya. Nah, hal ini sangat bermanfaat bagi pengumpulan data intelijen. Jadi setelah itu dengan data-data tersebut kita kemudian buatkan informasi intelijen untuk kepentingan tadi pertahanan maupun kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Baik. Jadi terus update juga ya Pak ya dari segi betul update. Mungkin bisa dielaborasi nggak Pak cara kerjanya Pusidrosal misalnya dalam menghadapi tantangan seabed warfare tadi yang seperti Bapak jelaskan itu? Iya, seabed warfare kita sangat terlibat aktif karena ini terkait dengan terutama adalah kondisi di dasar laut. Bahwa di dasar laut itu ada pipa, ada jaringan kabel atau infrastruktur lainnya, dan saya juga baru mengetahui setelah kita masuk di dalam timnas pipa kabel itu bahwa 90% data internet di dunia itu bukan melalui satelit, tetapi melalui kabel. 90%. Oleh karena itu, seabed warfare sekarang menjadi tema atau warfare yang betul-betul krusial, karena apabila ada sesuatu dengan seabednya ini, infrastruktur di dasar lautnya itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Oleh karena itu, dengan teknologi yang ada, itu dengan deteksi yang dimiliki oleh KRI Canopus ini, itu kita bisa memberikan tadi data-data informasi yang diperlukan oleh teman-teman kita yang di armada untuk melaksanakan pertempuran tadi. Kedepannya Pak ini Pak mungkin setelah adanya kapal survei Canopus gitu Pak ya, apakah ada rencana penambahan kapal survei? Kita sih berharap sebetulnya kita punya 12 kapal, Mas. Idealnya Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat konfigurasi perairan kita itu, di wilayah barat itu, di perairan kepulauan kita, sebelah barat itu dangkal. Dari mulai Laut Jawa sampai dengan Lautan Natuna. Itu kita perlukan kapal yang mungkin tidak begitu besar, sensornya juga bisa di bawah 200-300 meter, itu kita butuh 2. Di perairan kepulauan yang di wilayah timur itu, di antara kepulauan, tetapi itu dalam. Jadi kapalnya lebih besar, sensornya lebih dalam, itu kita butuh 2. Kemudian di Samudra Pasifik, untuk mendukung perbatasan juga, maupun klaim landas kontinen kita butuh WHO, bantu hidrooceanografi yang ocean going, untuk kita bisa mendeteksi di Samudra Pasifik 2, kemudian di Samudra India itu juga 2. Untuk mendukung tadi, jadi bukan hanya safety of navigation, tetapi bagaimana kita mendukung pembangunan kelautan, bagaimana kita mendukung untuk diplomasi batas wilayah, maupun landas kontinen extension. Itu memerlukan data survei batimetri yang akurat di dasar lautnya. Itu. Sehingga harapan kita dengan kekuatan Canopus yang 105 meter, kemudian bisa 60 hari di laut, itu kemampuan hidros bisa bertambah. Sehingga kita tidak hanya melaksanakan tugas di dalam mendukung penyediaan data-data untuk pertempuran laut, tetapi kita juga bisa mendukung untuk pembangunan nasional maupun klaim-klaim pemerintah Republik Indonesia di wilayah laut. Itu. Apalagi ya 12 itu udah se-Indonesia lah Pak ya, tersebar se-Indonesia itu Pak ya. Harapan kita begitu Pak. Pak, untuk di tengah meningkatnya tensi Laut Cina Selatan, Pak. Dan kompetisi penguasaan data bawah laut global gitu, Pak ya, sekarang gitu kan. Bagaimana Pusidrosal memastikan keamanan dan kerahasiaan data strategis yang dikumpulkan oleh KRI Canopus ini, Pak? Jadi data-data yang kita kumpulkan itu kita simpan di Pusidrosal, Mas. Dan itu kita klasifikasikan sebagai rahasia. Dan dengan kondisi geografis saat ini, geopolitik global, itu
pemakaian jalur di wilayah perairan kita itu semakin banyak. Apalagi perairan kita itu menghubungkan 2 lautan dan 2 benua, sehingga banyak terutama kabel-kabel jalur komunikasi itu mereka ingin dilewatkan Indonesia yang relatif aman. Oleh karena itu bagaimana KRI Canopus itu nantinya kita manfaatkan supaya mereka bisa mendeteksi paling tidak seabed mana yang bisa kita manfaatkan untuk penggelaran tadi itu. Dari situ kita bisa memanfaatkan keuntungan diplomasi yang bisa kita punya sesuai dengan konfigurasi kelautan kita. Iya Pak. Jadi saya pengen tahu dari sudut pandang Bapak gitu ya. Seberapa penting sih Pak data hidrooceanografi dalam mendukung operasi pertahanan dan keamanan laut nasional? Saya pengen dari Bapak. Saya suka pertanyaan ini. Kalau seberapa penting, sangat penting sekali, Mas. Sering saya sampaikan bahwa kita kalau dalam operasi itu ada biasanya tiga informasi. Cuaca, medan, musuh. Musuh ini dihadapi oleh teman-teman kita di armada, di marinir. Tetapi cuaca dengan medan itu adalah core-nya hidros. Sehingga bagaimana kita bisa memberikan data baik cuaca, medan laut itu memang kelihatannya dia tenang. Betul. Tetapi di dalamnya itu ada suhu, ada salinitas, kemudian ada juga massa jenisnya, kemudian juga ada kadar garamnya segala macam, itu berpengaruh terhadap pancaran gelombang suara di bawah air. Nah, gelombang suara itu diperlukan oleh teman-teman kita di armada untuk bagaimana mereka bisa mendeteksi kapal selam atau peperangan bawah air. Kalau kapal selam mengetahui, dia bisa mencari namanya shadow zone. Jadi dia bisa bersembunyi dari gelombang suara yang dipancarkan oleh kapal permukaan. Itu untuk kepentingan pertahanan. Nah, di sisi lain, tadi untuk kepentingan yang Non-militer mungkin. ya non-militer, itu sangat penting, Mas. Bahkan jadi perlu diketahui bahwa Pus Hidrosal itu merupakan perwakilan Indonesia di International Hydrographic Organization atau ISO. Kita mewakili Indonesia. Kemudian ISO sudah mengeluarkan buku namanya M2. Jadi pentingnya hidrografi untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi di situ kita bisa untuk pembangunan infrastruktur, kemudian di situ bisa pembangunan pelabuhan, batas wilayah untuk pertahanan, sekaligus untuk keselamatan navigasi. Jadi itu yang data-data hidrografi yang kita punya itu memang kita mengukurnya bukan hanya ke dalam tadi, tapi ada pasang surut, ada sedimentasi, ada data oceanografi. Nah itu semua kita kemas sehingga itu buat mendukung ada pembangunan infrastruktur di pantai, infrastruktur di dasar laut. Itulah gunanya data-data hidrografi dalam mendukung pembangunan nasional. Bahas KRI Canopus, Pak. Sebelumnya kan saya pernah bertanya soal ekspedisi Jala Citra gitu untuk menunggu KRI Canopus. Ini kan sekarang KRI sudah datang nih, Pak. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Mungkin ekspedisi Jala Citra apakah bakal dilanjutkan tahun ini? Kalau misalnya iya, kajiannya seperti apa dan fokusnya apakah masih sama di Laut Timur lagi gitu, Pak? Iya. Jadi memang laut kita bagian timur itu sangat dinamis, Pak. Karena itu tempat Arlindo, arus lintas laut Indonesia dari Samudra Pasifik ke Samudra India. Nah, sehingga banyak sekali hal-hal yang sifatnya spesifik. Jadi dinamika air lautnya itu sangat dinamis, sehingga banyak teman-teman kita dari yang Fakultas Kelautan tuh mereka pengen meneliti di bagian timur. Nah, saya sudah koordinasi dengan Kemendikti Saintek, kemudian juga dengan BRIN, dan kita sudah koordinasi. Ini KRI Canopus sedang kita siapkan kesiapan peralatannya, sedang kita cek semua. Nanti kalau semua sudah oke, siap dioperasikan, dari BRIN sudah siap mendukung. Sehingga nanti Jala Citra kita hidupkan kembali. Tapi nanti kalau Jala Citra dulu semuanya Hidros yang menginisiasi, nah ini kolaborasi kita dengan Saintek, dengan BRIN, sehingga apakah nanti namanya tetap Jala Citra atau ada nama yang lain, tapi intinya bahwa kita siap mendukung teman-teman kita untuk melaksanakan penelitian kelautan. Kalau jenis penelitiannya apa, saya koordinasi dengan BRIN, sudah ada semuanya. Dari jenis-jenis apa yang mau penelitian yang mau dikerjakan oleh teman-teman kita. Gitu. Sebelumnya kan berarti ekspedisi Jala Citra itu menggunakan KRI Rigel ya, Pak ya? KRI Rigel, betul. Nah, dengan ada KRI Canopus ini, berarti bakal ada
Kelebihan maksudnya kelebihan untuk melakukan ekspedisi, survei, pemetaan nanti di ekspedisi Jalan Cerita. Gitu. Harapan saya begitu, Pak. Jadi Jadi teknologi yang makin iya ini. betul. Jadi karena kapal kita baru itu, kemudian dia endurance di lautnya itu adalah 60 hari. Sehingga harapan saya kalau misalkan dari BRIN memungkinkan, dari Kemendikbud Saintek memungkinkan untuk melaksanakan survei itu akan kita dukung. Ya mungkin dalam setahun bisa lebih dari sekali ya ekspedisinya itu. Sehingga teman-teman yang di Fakultas Kelautan, yang bergerak di ilmu kelautan itu mereka bisa merasakan manfaat dari keberadaan Canopus. Bukannya bus hidrosal, tetapi secara umum juga masyarakat kelautan, instansi kelautan yang ada di Indonesia. Misalkan KKP, BRIN, kemudian teman-teman dari SDM, dari akademisi, ya dari BMKG gitu. Dulu kita undang banyak peneliti dari mereka juga gitu. Berarti ini bakal jadi tugas perdana KRI Canopus Pak nanti untuk ekspedisi Jalan Cerita. Betul. Sangat dinantikan sih. Itu sudah ditunggu Pak, sama BRIN. Jadi dari Pak Kapil sudah siap, tinggal menunggu kesiapan Canopus kapan gitu. Soalnya tuh hasil ekspedisi Jalan Cerita tuh selalu saya tunggu sih. Penemuan-penemuannya. Iya, gitu. betul. Bawah lautnya. Betul. Dan kebetulan di penemuan bawah laut ini, kita juga di IAO, kita sudah ada satu perwira kita yang menjadi salah satu ahli di namanya SCAPEN, Subkomite Undersea Visioning. Jadi fitur-fitur bawah laut yang sudah ada itu kita langsung identifikasi bersama BIG dan instansi kelautan lainnya supaya kita submisi ke SCAPEN tadi itu. Mungkin ada penamaan gunung berapi yang baru, ada lembah, ada bukit gitu, itu nanti kita submit supaya diberi nama gitu. Itu nanti menjadi bahan masukan di kita untuk masuk ke UN. Gitu. Apa sih Pak tantangan terbesar Putri Rosal dalam memetakan seluruh wilayah laut Indonesia ini yang sangat luas ini kan Pak? Luar biasa luas dari Sabang sampai Merauke ini Pak, mungkin. Iya. Kalau tantangannya bagi saya itu adalah sumber daya kita. Ya mohon maaf kalau boleh saya katakan adalah anggaran. Karena hidros itu unik. Jadi hidros itu dari mulai tahun 1951 kita tuh sudah berdua fungsi. Satu untuk menjalankan survei dan pemetaan hidrografi kepentingan militer. Satunya lagi survei dan pemetaan hidrografi untuk mendukung pembangunan nasional. Betul. Utamanya adalah keselamatan pelayaran, tetapi tidak hanya itu. Sekarang kita juga terlibat di pipa kabel, terlibat di Jaya Seawall, terlibat di zonasi wilayah segala macam itu cukup banyak. Jadi makanya saya membagi di Hidrosul ada organisasi asisten operasi ini bertanggung jawab terhadap standarisasi survei dan pemetaan laut, tapi untuk yang pembangunan nasional ada namanya hidrografi terapan atau hydrographic engineering. Jadi bagaimana penerapan ilmu hidrografi itu untuk mendukung pembangunan nasional, pembangunan dermaga, pengerukan, pipa kabel, batas wilayah itu, termasuk lingkungan laut, di mana kita selalu diikutkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itu salah satu aplikasi dari ilmu hidrografi kita. Itu. Nah, tantangan terbesar tadi kenapa saya bilang demikian, karena dalam menjalankan fungsi survei dan pemetaan hidrografi nasional itu kita terus terang belum ada dukungan anggaran dari pemerintah. Kalau yang untuk kepentingan pertahanan kita sudah mendapat dukungan dari Kemhan sama Angkatan Laut. Tapi yang menjalankan fungsi pembangunan nasional itu belum. Dan saya berterima kasih pada pemerintah bahwa Putri Rosal sudah dimasukkan ke dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah hari 2024 sampai 2029. Ada key performance indikatornya juga. Itulah bagaimana kita bisa lebih banyak untuk mendukung pembangunan nasional tadi. Setuju. Jadi lebih ke kebutuhannya nih Pak ada. Iya betul. Dengan tugas yang banyak tadi Pak ya. Yang banyak terbaru itu. Iya. Pak lanjut ke kesiapannya Pak ini Pak untuk menghadapi ancaman bawah laut ini Pak. Bagaimana nih Pak untuk 2026 lah khususnya ini Pak. Untuk menghadapi ancaman bawah laut khususnya di potensi wilayah pelanggarannya itu di wilayah dan juga aktivitas ilegalnya itu Pak di perairan nasional ini Pak. Bagaimana? Perairan mungkin maksudnya perairan yang rawan. Perairan rawan itu gimana Pak untuk menangani? Kalau terkait dengan survei dan pemetaan hidrografi yang menjadi
tugas tanggung jawab Pusit Rosal. Hal-hal yang bersifat ilegal biasanya adalah survei-survei yang tidak dilaporkan ke kita, Pak. Atau pihak-pihak lain yang berusaha mencari data peran kita, sehingga kita selalu komunikasi dengan teman-teman kita di Armada maupun di kementerian lain. Apabila di pusat pengendali operasi kita itu ada identifikasi kapal-kapal survei, selalu kita tanya, ini kapal surveinya sedang ngerjain apa? Karena kita bisa tahu, kalau kita misalkan kita kerja di laut pada saat survei itu, oh berarti kecepatannya rata-rata sekian knot. Kalau kapal itu sekian knot, terus kemudian dari olah geraknya kita tahu dia sedang survei, apakah ada security clearance dari kita atau tidak. Kalau tidak ada, langsung kita hubungi teman-teman kita di Armada untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kapal survei tersebut. Ya. Oke. Pak, menyinggung soal kegiatan survei oleh kapal-kapal asing gitu kan, pasti kan kita sendiri Indonesia khususnya Pusit Rosal kan bekerja sama nih Pak, kolaborasi dengan pihak lain, maksudnya pihak luar, misalnya Australian Hydrography AHO itu kan Pak, dan mungkin negara yang lain gitu. Nah, itu bisa diceritakan nggak Pak? Maksudnya ketika kita bekerja sama dengan lembaga survei negara lain, itu batasannya seperti apa sih Pak? Gitu. Maksudnya kan orang-orang awam mungkin mengiranya itu data laut kita bakal dicuri nggak ya gitu? Kalau kita meneliti dasar laut, maksudnya meneliti di dasar laut Indonesia gitu. Iya. Jadi kalau kita bekerja dengan kantor hidrografi kawasan, itu core-nya adalah safety untuk navigation, untuk keselamatan navigasi. Sehingga kita punya code of conduct bahwa Anda survei di wilayah Anda, kita survei di wilayah kita. Nah, kalau datanya juga tetap data diolah di mereka, data diolah di kita. Tinggal nanti kalau kita di dalam peta laut, karena di laut itu kan petanya berkesinambungan. Artinya kalau kapal ini berlayar dari Indonesia ke Australia, itu kan tidak bisa begitu Indonesia langsung putus, kemudian ganti langsung petanya Australia. Nah, pada saat di perbatasan ini, itu kita biasanya ada komunikasi dengan mereka. Bagaimana untuk menghaluskan kedua peta ini supaya pada saat kapal berlayar, itu mereka bisa mulus lah. Jalannya itu, nyambung petanya itu bisa mulus. Tetapi kalau untuk data-data tetap kita keep sendiri. Berarti itu konteksnya kita masing-masing di perairan teritorial kita, betul. Seperti coordinated patrol. Gitu ya. Jadi kita kemarin kalau dengan Australia kita menyebutnya CHIC, Coordinated Hydrographic Survey Exercise. Jadi dia di wilayah dia, kita di wilayah kita. Masing-masing gitu. Masing-masing. Berarti kita Pusit Rosal kerjasamanya untuk survei kayak semacam Australia itu sama siapa lagi tuh Pak? Kita Malaysia, Singapura, tapi untuk pemetaan lautnya. Jadi kita di Selat Singapura dan Selat Malaka itu punya kerjasama namanya MSSCNC, Malacca and Singapore Strait Electronic Navigational Chart. Kenapa demikian? Karena Selat Malaka, Selat Singapura ini itu ramai sekali. Nah, tapi kan ada 3 negara yang berwenang untuk memetakan di situ. Nah, sehingga kita kolaborasi, Singapura memetakan wilayah Singapura, Malaysia memetakan wilayah Malaysia, Indonesia memetakan wilayah Indonesia. Namun pada saat digabungkan menjadi satu peta, ada koordinatornya. Dan ini gantian setiap 3 tahun. Jadi koordinasinya berubah. Dulu 3 tahun sebelumnya Indonesia, ini kerjasama teknis. Kemudian ini nanti dari Indonesia diserahkan ke Malaysia. Malaysia nanti bulan Juli ini saya akan ke Singapura untuk serah terima koordinator MSSCNC itu dari Malaysia ke Singapura. Ya. Sementara kita koordinator untuk kerjasama ini adalah Jepang. Baik, Jepang. Hal ini sejalan ya Pak ya dengan pernyataan Pak Presiden Prabowo kemarin menjaga Selat Malaka bersama Singapura kemarin dengan Jadi kalau kita penjagaannya dari sisi keselamatan navigasinya, terutama adalah updating peta lautnya tadi itu. Sehingga kapal-kapal yang lewat di sana supaya bisa merasa tenang karena kita jamin oleh 3 negara pantai ini bahwa kalau Anda berada di Selat Malaka, petanya adalah akurat. Jadi Anda nggak perlu ragu untuk lewat di wilayah ini gitu. Apa langkah Pusit Rosal Pak dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia Pak? Ya, jadi banyak hal yang tercantum di poros maritim dunia itu, salah satunya adalah tol laut. Oleh karena itu kita terutama di jalur-jalur tol laut itu kita konsentrasi untuk kita jamin rutenya itu aman. Jadi kita konsentrasi kepada survei yang merupakan
jalur dari tol laut itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelabuhan-pelabuhan yang menjadi hub dari tol laut itu kita petakan. Karena kapal tidak akan mau masuk kalau tidak ada petanya. Oleh karena itu pelabuhan-pelabuhan yang menjadi hub tadi itu kita petakan, kemudian kita buat peta kertasnya, kita buat peta elektroniknya, sehingga kapal-kapal yang berlayar mereka confident bahwa oh ya kalau saya masuk pelabuhan itu saya yakin aman. Kenapa? Karena Pusitrosa sudah membuat petanya, sudah survei dan membuat petanya. Oh, jadi Itu Mas. petanya selalu upgrade juga ya Pak ya? Selalu Untuk upgrade, betul. kapal-kapal biar mau. Ya, betul. Dan salah satu kontribusi Hidros dalam mendukung pembangunan nasional ini, waktu saya sampaikan pada staf saya, coba dicari data dari BPS 2018 sampai dengan 2023. Itu nilai ekspor kita lewat laut, itu mendekati 3.600 triliun. Wow. Kalau lewat laut kan diangkut sama kapal. Ya. Nah kapal itu untuk ngangkut itu kan dia butuh peta. Nah peta itu yang membuat kita. Gitu. Jadi kalau di darat, Mas sama Mbak Yan tahu ada Google Map. Nah kalau di laut kita menyebutnya ENC, Electronic Navigation Chart. Sehingga dengan data itu kapal-kapal udah berlayar, dia udah langsung tahu posisinya. Kayak maps dulu ya Pak? Sama kayak map besar. Jadi begitu kita lihat langsung ketahuan di mana. Kapal juga begitu. Kalau dengan ENC dia langsung tahu, oh ini saya di sini, jadi bayar di sekitar sini seperti ini, saya harus menghindar kemana itu langsung. Wow. Ya. Dan yang membuat di sini Mas. Jadi Pusitrosa ini merupakan satu-satunya instansi lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pemetaan laut. Dan pemetaan laut kita itu kita menyebutnya hidup karena setiap minggu kita koreksi. Kita koreksi melalui BPI, itu namanya Berita Pelaut Indonesia. Ada kecelakaan kapal, ada kapal kandas, ada kapal terbakar, kemudian ada pembangunan dermaga baru, semua informasi yang menyangkut informasi di peta laut itu semuanya kita publish lewat BPI tadi. Termasuk ada penggelaran pipa, penggelaran kabel. Kenapa sangat penting? Jadi pada saat kapal itu lewat, oh kapal itu kenapa kok diem saja? Oh ternyata dia baru menggelar pipa, baru menggelar kabel, sehingga kapal yang lewatnya harus menghindari. Nah, itu salah satu kepentingan di sana. Itu. Untuk menginformasikan juga ya, Pak, menginformasikan bahwa di sini ada pekerjaan ini oleh kapal ini. Kalau Anda ketemu, Anda harus menghindar. Gila gitu. Sedetail itu ya. Sampai segitu ya. Jadi selalu update. Tadi Bapak juga menyinggung soal peta elektronik nih Pak. Kan saya sebelumnya riset-riset baca-baca juga Pusitrosa ini kita sedang menuju modernisasi peta laut ya. Iya, betul. Dari S57 ke S100 gitu. Banyak ngerti juga. Dari kali. Ya kita kan baca-baca Pak gitu. Nah bisa diceritakan nggak sih Pak maksudnya nanti untuk orang-orang awam gitu. Iya. Apa sih maksudnya modernisasi dari S57 ke S100 itu seperti apa? Gitu. Iya. Jadi kalau di S57 itu secara umum bisa saya gambarkan kita berlayar di dua dimensi. Jadi seperti peta kertas kita pindahkan menjadi elektronik, kapal berlayar di situ. Jadi kita berlayar di permukaan saja. Tapi kalau dengan nanti S100 itu kita seolah-olah berlayar di tiga dimensi. Jadi kita bisa melihat kondisi dasar laut, kemudian informasi pasang surutnya, semua informasi itu nanti online, langsung dikirim dari darat ke laut, sehingga kapal bisa menerima informasi pasang surut terbaru, kemudian informasi yang terbaru, tapi langsung dimasukkan ke dalam informasi di peta navigasi tadi. Kalau selama ini enggak, selama ini kita berada di dua dimensi, tapi nanti dengan adanya S100 kita seolah-olah di tiga dimensi. Karena dari nakodanya dia bisa melihat kondisi dasar laut. Oh ternyata saya berlayar di antara cekungan, di antara lembah air laut, dia bisa melihat itu. Termasuk objek vital bawah laut juga Pak? Nanti mungkin? Iya itu bisa juga. Ke S100 itu? Iya. Oke. Itu ada beberapa seri S100, salah satunya ada masalah informasi nautical publication, informasi arus permukaan, ada cuaca, ada pasang surut real time, itu semuanya ada klasifikasinya. Nah kita sedang menuju ke sana. Kalau untuk Pusitrosa sendiri saya sedang karena untuk backbone-nya nanti adalah namanya S101. S101 itu adalah peta lautnya. Jadi kalau seperti boleh saya katakan program itu, jadi utamanya adalah programnya adalah peta laut. Nanti ada informasi tambahan.
dimasukkan yang sifatnya online. Dikirim pakai data satelit nanti ya. Itu. Nah, konsentrasi saya untuk menuju ke sana karena dari ISO itu menargetkan TMT 1 Januari 2029 berlaku S100 yang nah, salah satunya saya bilang sama staf saya supaya konsentrasi itu merubah database dari S57 menjadi namanya S101 itu. Nah sekarang sudah hampir 80% lebih. Sehingga harapan saya di target saya di tahun 2026 ini database yang ada itu bisa menjadi database S100. Jadi memang sesuai ketentuan pelan-pelan kita beralih ke digital. Jadi semua peta kertas pun akan Digital. Sudah kita digital, jadi database-nya sudah ada. Sehingga nanti begitu kita punya satu database, itu nanti kita bisa print on demand. Dengan database yang ada, kita bisa ngeprint wilayah mana, kemudian kita print dari database itu gitu. Jadi pelan-pelan kita menuju ke sana. Kalau sekarang ini kita cukup boros dengan peta kertas, tetapi nanti pelan-pelan kita akan berubah ke digital. Kemudian peta kertasnya masih bisa di-print dengan request yang nomor yang dituju tadi. Gitu. Nah Pak, untuk S100 ini apakah Indonesia memang baru untuk menjajaki ke sana atau memang semua negara Semua negara. ke sana? Ya. Semua negara menuju ke sana. Makanya nanti mungkin Indodefense perlu kita ajak nggak ya pada bulan September nanti? Boleh Pak. Kita akan lewat di Teluk Jakarta. Boleh Bang. Kita akan sea trial. Itu Sea trial untuk S100. Jadi kita sudah kerjasama dengan para penyedia software di luar. Bagaimana kita mengaplikan S100 itu yang sudah kita buat, sehingga nanti dengan software yang ada itu kita bisa melihat, oh ternyata data kita sudah valid. S100 yang kita buat sudah memenuhi standar. Sehingga nanti tinggal menuju ke wilayah-wilayah yang lain. Sementara ini kita nanti prakteknya di Teluk Jakarta. Kalau tidak salah nanti adalah peta lautnya, kemudian arus permukaan, sama pasang surut. Tiga itu yang utama kita coba, sehingga akan kita lihat hasilnya nanti. Gitu. Berarti untuk uji cobanya sendiri dalam menuju target S100-nya itu ada jangka waktunya nggak Pak? Misalnya nanti September nih gitu. Nanti di wilayah lain lagi gitu. Iya, betul. Jadi mulai tadi saya bilang Pak, kita konsentrasi adalah merubah database dulu, sehingga nanti begitu ada software untuk membuat peta laut versi S101, itu tinggal kita masukkan programnya, keluarannya udah S101 petanya itu. Gitu. Dan target saya 2026 itu selesai. Nah, berarti untuk S100 ini konteksnya apakah digunakan bisa untuk militer juga dan non-militer Pak? Oh bisa, iya bisa. Cuma yang untuk militer kita simpen Pak. Sekarang pun yang S57 bisa. Ada namanya Additional Military Layer. Jadi kalau umum kita menyebutnya ECDIS, tapi kalau di kapal perang kita menyebutnya WECDIS. Ada W-nya untuk War ECDIS. Nah, War ECDIS itu kita campuri ada Additional Military Layer, itu kayak kita 3 dimensi, kemudian informasi lainnya yang diperlukan untuk peperangan. Ya ini tidak ada di ECDIS. Jadi khusus di kapal-kapal perang kita yang baru sudah menggunakan WECDIS. War ECDIS itu. Jadi terpisah gitu ya Pak ya? Betul terpisah. Sama seperti sekarang kita punya data atau kita punya peta, ada yang untuk umum, ada yang untuk kepentingan militer pertahanan. Ini tadi Bapak juga membicarakan soal Giant Sea Wall ya Pak, untuk mendukung pembangunan nasional gitu. Kemarin juga sempat riset juga Pusidrosa melakukan survei di Jakarta dan Semarang ya Pak ya? Oh iya, betul. Nah, itu mungkin bisa cerita ke Pak tuh seperti apa surveinya untuk Giant Sea Wall itu? Jadi intinya kita melaksanakan survei terkait dengan batimetri ke dalam laut, kemudian sahabat profiler untuk melihat kondisi dasar lautnya di bawah dasar laut. Kemudian kita juga ada boring untuk kita melihat kekerasan tanahnya itu. Kemudian ada sedimentasi, jadi ada arus juga. Jadi informasinya diperlukan oleh konsultan Giant Sea Wall supaya mereka pada saat merancang desain itu, mereka sudah mempunyai gambaran yang utuh. Bagaimana desainnya itu? Misalkan, ternyata ini lumpurnya tebal. Oh berarti mungkin pada saat melaksanakan reklamasi itu mungkin volumenya lebih banyak gitu misalkan. Contoh simpelnya demikian. Kemudian nanti bagaimana tiang panjangnya segala macam itu. Nah, sehingga kita kemarin juga melaksanakan survei pengukuran dasar lautnya melihat tanah kerasnya sampai berapa meter.
Ada yang 30, 40, ada sampai 60 juga gitu. Berarti Itu masih bahan masukan buat konsultannya untuk mendesain Ya. giant seawall-nya seperti apa gitu. berarti ini masih di Jakarta dan Semarang Pak untuk survei. Prioritasnya Jakarta Semarang. Tapi tahun ini nanti dikoordinir oleh ASOP, kita akan bergerak ke ada Indramayu, ada Pemalang, Tegal, gitu. Pantura berarti. Pantura, betul, konsentrasi Pantura. Oke, nah, Iya. itu kan yang kita tahu Semarang, Jawa Tengah yang Pantura itu kan sekarang tuh lagi sering rob gitu ya Iya, saya betul, tahu. Itu betul. tantangannya gimana tuh Pak untuk surveinya, karakteristik segala macam. Kalau surveinya kita tidak ada masalah, Mbak, karena kita kan surveinya di akhir ya. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat untuk konsultannya bagaimana membangun apa, membangun apa giant seawall tadi itu, sehingga data-data itu kita serahkan mereka. Contoh pada saat kita di Semarang dari kita menyebutnya hidropilar. Jadi pada saat kita survei kita tentukan titik. Pada saat kita ukur ulang ternyata tanah di Semarang itu per tahun turun 5 cm. Oh, Gitu. Jadi awalnya yang waktu itu kita agak kering itu, sekarang udah kalau pasang udah masuk airnya. Masuk air. Makin turun ya Pak? ya? Makin turun, betul. Itu salah satu data yang kita ambil, Mbak. Makanya kita termasuk di Jakarta ini, kita juga setiap tahun membuat namanya kalender ROP. Memang satu aspek yang kita lihat dari aspek pasang surut, tapi itu sangat membantu Pemprov DKI, terutama di penanggulangan bencananya, BPBD, sehingga data itu mereka masukkan dan kita juga dilibatkan di dalam perencanaan pengairan di Pemprov DKI. Dengan demikian mereka mengerti, oh pengaruh arusnya seperti ini, pengaruh pasang surut seperti ini. Nah rencana saya ke depan nanti bukan hanya Jakarta, mungkin Tangerang, Semarang gitu, supaya masyarakat cukup aware lah, gitu. daerah-daerah lain juga nanti mulai di Harapan saya begitu Mas, tapi pelan-pelan kita ke sana. Itu saya bilang tadi salah satu aplikasi dari ilmu hidrografi untuk mendukung pembangunan nasional, untuk penanggulangan bencana gitu. Untuk ininya mungkin ya sedikit ngulik giant seawall ini Pak. Iya. Targetnya udah ada, ini nggak sih Pak? Udah ada untuk dari segi surveinya mungkin 2027 misalnya 2026 atau seperti apa sih Pak? Atau ada waktunya nggak sih Pak untuk menyelesaikan ini? Ya dari BPPC kan ya, istilahnya juga menyesuaikan dengan anggaran yang tahun lalu kita konsentrasi untuk Jakarta Semarang. Dengan anggaran sekarang kita konsentrasi untuk tadi daerah Indramayu, Pemalang, kemudian Tegal itu. Jadi mau bertahap Mas. Itu. Iya. Pak, terakhir Pak, Iya. yang di luar konteks. Iya. Boleh ceritain sedikit nggak Pak, apa aja yang ada di sini ini Pak? Loh. Singkat aja Pak. Iya boleh. Saya lupa, tapi yang penting adalah ini. Nah ya. Ini adalah simbol atau pin dari profesi hidrografi. Wow. Ya. Jadi inilah yang menjustifikasi saya sebagai profesi hidrografi. Kemudian kalau yang ini kan pin seksual tahu ya. Kalau yang ini lembanas Amerika. Kalau ini. Kalau yang ini tanda jasa cukup banyak. Sampai lupa saya. Kalau ini kemudian KRI. Ya. Kalau yang ini kan keahlian. Kalau yang ini kan penghargaan. Ya. Ini dulu saya KRI Silea, kemudian KRI Dewa Kembar. Kapal hidros. Ya. Iya. Kapal Dewa Kembar itu panjangnya sekitar 80 meter. Makanya begitu mendapat kapal 105 meter, waduh saya sangat senang itu. Apalagi dilengkapi dengan helipad, kemudian endurance-nya 60 hari, wah itu sangat-sangat menguntungkan bisnis. Moga-moga orangnya juga kerasan 60 hari di laut. Karena kalau kita di laut, kemudian pulang hanya untuk isi bahan bakar, itu sangat-sangat merugikan. Karena untuk pulang baliknya itu kita sudah menghabiskan biaya, menghabiskan sumber daya. Jadi kalau memang desain kapal survei selalu lama di laut. Jadi harapan kita memang sudah diakomodir oleh Kemhan, oleh Mabesal bahwa kita menginginkan ocean going ini bisa beroperasi 60 hari di laut. Gitu. Dan kalau bus ini memenuhi ekspektasi kita. Iya betul Pak. Lebih panjangnya tadi Bapak sampai excited banget. Iya betul, excited. Kita juga excited. Jadi Kita juga excited. Iya. Dan nanti kalau ada ekspedisi Jala Citra, saintisnya nggak mabuk. Nah kalau Lebih tenang. ini tuh apa Pak? Apa aja Pak? Belum, ini atas ini kapal selam ya. Kapal selam Bapak Kasal yang memberikan. Kemudian penerbangan angkatan laut.
Kemudian yang paling bawah ini tank amfibi, ikut pendaratan amfibi. Kemarin juga baca-baca berita selamat Bapak terpilih jadi wakil ketua. Selamat, Pak. Oh iya, mungkin sebagai tambahan ya, Iya, bisa tambah. ceritakan Pak. Biasa saya paling sering kalau cerita hidros itu. Sorry kalau saya banyak ngomong. Saya suka Pak. Malah senang kita, Pak. Iya. Jadi tahun 51 itu di Indonesia itu ada 2 jawatan hidrografi. Satu jawatan pelayaran di bawah perhubungan laut, satu jawatan hidrografi di bawah angkatan laut. Tahun 51. Tugasnya apa? Tugasnya yang jawatan pelayaran itu adalah melaksanakan survei dan pemetaan di laut teritorial. Kita di luar laut teritorial. Cuma perlu diingat lebaran laut teritorial tahun 51 berapa nautical mile? Only 3 nautical mile. Jadi hanya kurang dari 6 km. Nah, oleh karena itu dulu pulau kita itu terpisah-pisah, wilayah Indonesia itu. Oleh karena itu tahun 1957 ada deklarasi Juanda, sehingga Indonesia ditutup menjadi satu negara kepulauan. Nah, karena satu negara kepulauan, tahun 60 Pak Karno selaku presiden melihat bahwa tidak efisien, tidak efektif, bahwa satu negara ada 2 badan hidrografi. Sehingga dengan Kepres tahun nomor 164 tahun 1960 itu dilebur yang hidrografi sipil dimasukkan ke hidrografi militer. Sehingga mulai tahun 60 kita menjadi lembaga hidrografi tunggal di Indonesia mulai tahun 60. Makanya Mas sama Mbak kalau lihat bedanya logonya Hidros dengan logo kota lainnya apa? 10, 9, Beda di Ada rantainya. rantai umum, rantai jangkar banyak. Oh, itu tuh, Pak. Yang penting itu apa? Apa? Gitu apa itu? Itu bintang-bintang. 3, Bintang-bintang 2, background biru. Jangkarnya, Pak. Jangkarnya, Pak. Jangkarnya, Pak. jangkar biasa nggak tahu pakai jangkar. Kita dikasih kuis. Yang membedakan adalah Garuda. Artinya ada tanggung jawab nasional di sini. Di bidang apa? Di bidang hidrografi. Jadi yang membuat peta laut yang diberikan kewenangan oleh negara hanya Pushidrosal. Ya. Dan uniknya itu di banyak negara organisasi hidrosnya itu meskipun menyandang hidrografi nasional, dia tetap di bawah angkatan laut. Perancis, India, Inggris, kemudian banyak Thailand, Malaysia juga. Jadi memang uniknya organisasi itu seperti itu. Karena begitu menyangkut masalah laut, itu adalah medan tempurnya angkatan laut. Betul. Ada beberapa diberikan kepada Coast Guard-nya, tapi yang lautnya kecil. Jepang, Korea Selatan gitu. Tapi yang lainnya laut yang luas diberikan kepada angkatan laut. Itu medan peperangan kita. Semua produk kita itu menggunakan logo Hidros itu. Jadi saya udah izin ke Bapak Kasal, Panglima TNI sudah setuju. Pada saat saya berfungsi sebagai Kepala Hidrografi Indonesia, saya menggunakan logonya Hidros. Yang pakai Garuda tadi. Maksudnya pada saat itu saya bertindak sebagai Kepala Hidrografi Indonesia. Tadi saya sampaikan ke Pan-RB, ke semua kementerian lembaga. Jadi kalau pada saat saya melaksanakan CC, saya sampaikan Pak Menteri, Bu Menteri, saya CC ke Bapak dengan Sekjen Kasal dalam kapasitas saya sebagai Kepala Hidrografi Indonesia. Jadi saya tidak bicara pertempuran laut, saya tidak bicara enggak. Saya bicara tentang safety on navigation, bagaimana dukungan kita untuk poros maritim dunia tadi, kemudian bagaimana untuk penataan pipa kabel nasional, zonasi wilayah, penataan ruang laut, kita bicara itu. Selaku Kepala Hidrografi Indonesia, termasuk tadi perbatasan, perbatasan maritim. Kita dengan Kemlu sangat dekat. Sangat dekat. Berarti memang secara nomenklatur dan Pushidrosal itu otomatis menjadi kepala pusat betul. Hidrografi Indonesia. Iya, betul. Betul. Iya. Ya, cukup menariknya dari dalam Perpres nomor 11 itu ditulis Pusat Hidrosonografi TNI AL yang disingkat Pushidros. Alnya dihilangi. Artinya pada saat itu di Perpres itu bunyi adalah sebagai hidrografi nasional. Gitu. Jadi dengan demikian tadi saya sampaikan bahwa saya bisa membina profesi hidrografi nasional, teman-teman yang sipil yang pengen mendapatkan lisensi atau sertifikasi itu. Jadi tanda tangan dan Pushidrosal selaku Kepala Hidrografi Indonesia itu langsung berlaku internasional.
Oh, oke. Gitu. Bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di lingkup ASEAN, tapi seluruh dunia. Kenapa? Karena kita perwakilan Indonesia di IHO Iya. dan kita mengikuti standarnya IHO. Dalam IHO itu sub di bawahnya itu ada namanya council. Konsel. Jadi IHO itu setiap 3 tahun sekali. Jadi IHO sekarang mungkin anggotanya sudah lebih dari 100 negara. Wow. Gitu. Nah, setiap 3 tahun ada namanya assembly, itu majelis umum lah gitu. Itu mereka rapat bersama. Nah, di bawah majelis umum itu ada namanya council. Nah, council ini isinya 30 orang. Ya. 30 itu komposisinya 10, kalau boleh saya katakan anggota tetap. Kemudian 15 itu dari komisi regional. Seperti kita nih sekarang Hydros, kita menjadi anggota di East Asia Hydrographic Commission. Ada North Indian Ocean Hydrographic Commission, ada Southwest Pacific Hydrographic Commission. Jadi IHO membagi dunia ini menjadi 15 kawasan hidrografi. Setiap itu ada perwakilannya. Itu 15 orang. Kemudian ada 5 orang dari kantor hidrografi pusat di Monaco. Ya. Gitu. Nah, Indonesia itu termasuk di dalam 10 konsil tetap ini. Gitu. Kita nomor 7. Konsil tetap itu berdasarkan namanya hydrographic interest. Sementara ini didefinisikan sebagai tonase kapal yang masuk di perairan kita. Itu. Nah, karena kita ini menjadi anggota konsil, makanya pada saat pemilihan chair dengan vice chair untuk konsil, Ya. karena saya lihat waktu calonnya chair itu kok tidak ada dari salah satu konsil tetap ini, makanya saya koordinasi dengan staf gimana, no? Kalau saya daftar gitu, terus daftar aja gitu, terus saya coba, ya puji Tuhan, alhamdulillah, ternyata chairnya terpilih dari Swedia, kemudian untuk vice chairnya yang terpilih saya, gitu. Jadi harapan saya dengan demikian kita bisa lebih banyak berpartisipasi, memberikan warna di dalam perencanaan strategis ISO tadi, Mas. Jadi dari masuk 10 negara dulu ya Pak ya, itu bisa. Betul. Jadi paling tinggi kemarin Panama. Panama, kemudian ada Malta, ada Cina, Singapura, Korea Selatan, Jepang itu masuk juga. Nah, kita nomor 7. Nomor 7. Jadi anggota, saya katakan anggota konsil tetap, anggota dewan tetap di IHO tadi. Oh, kayak Malta, Panama bisa masuk. Karena tadi lalu lintas. Oh, volume kapal yang masuk. Banyak Singapura apa ya? juga begitu. Singapura masuk juga Pak? Iya, kapal Singapura masuk 10 besar juga. Panama banyak, iya Iya. sih. Amerika. Kalau lewat Panama itu Iya. gimana dia? Iya. Gitu. Ada tulisan Panama tadi. Iya. Itu. Nomor 1. Oh, itu yang apa? Yang kemarin kita lihat. Makanya kita akan koordinasi melekat dengan perhubungan laut. Sebenarnya data-data kapal yang masuk ke kita seberapa sih? Sehingga itu menjadi istilahnya bargaining kita pada saat pemilihan 10 anggota konsil tetap tadi itu, bahwa ini loh, Indonesia sudah naik yang kapal-kapal yang masuk di kita gitu. Ya. Gitu. Untuk tugas nanti Pak sebagai wakil ketua dewan ini nanti mungkin apa aja yang mulai dijalankan dan Jadi targetnya kita mulai mungkin. mempersiapkan, jadi gini, dari assembly maupun jadi dari council itu ada beberapa perusahaan teknik, Mas. Ada yang persatuan dari kawasan-kawasan tadi itu, namanya IRCC, kemudian ada namanya HSSC. Di sini dia misalnya tadi standar surveinya bagaimana, standar pemetaannya bagaimana, standar-standar lainnya, termasuk tadi ada IPSC, ada segala macam di situ. Dan nanti mereka semua punya bahan masukan, bahan masukan untuk diputuskan. Dan nanti kita konsil yang menilai itu. Kalau kita rapatkan, oke, setuju nggak dari keputusan standar yang kita ini kan? Oke, semuanya setuju. Oke, berarti deal ya. Sekarang misalkan kita punya standar, kalau survei itu namanya S44. Oh, sekarang versi 6. Begitu ada perubahan nanti sesuai dengan perkembangan zaman. Oh enggak, sekarang versinya kita ubah menjadi versi 7. Tapi dengan penambahan di sini-sini. Nah, setelah semua sepakat, itu menjadi S44 versi 7. Itu nanti diputuskan di sana. Yang di Pusdik Hydros ini, Pusdik Hydros. ini apakah untuk militer aja Pak? Atau Tidak. sipil bisa? Sipil bisa. Ya, sipil bisa. Makanya saya waktu dengan izin Bapak Kasal kemarin, saya udah sampaikan, Pak, saya izin mengundang teman-teman dari sipil untuk sekolah di Hydros. Kalau sekolahnya besar, saya akan membuat klaster sendiri.
Tapi kalau tidak besar, saya titip ke Pusdikidros. Dari dulu sebenarnya kita udah terima siswa dari masyarakat umum. Kemudian ya 2 tahun lalu ya, itu kita sudah mendidik personil dari Disnap Perhubungan Laut untuk mereka supaya mengetahui ilmu hidrografi. Ya benar. Ya. Karena begitu alur pelayaran disurvei dengan order khusus, order spesial. Oh. Nah, untuk mendapatkan order spesial itu mereka harus memenuhi standar. Dasar laut itu harus bisa kita scan semua, sehingga ketahuan dasar laut itu ada apa. Kemudian koreksi, karena di laut kan terpengaruh pasang surut. Ya. Nah, bagaimana pengamatan pasang surutnya untuk mengoreksi kedalaman. Jadi kedalaman yang ada di peta laut kita itu sudah dikoreksi sama pasang surut, Mas. Sehingga kalau kapal, misalkan ditulis 10 gitu, kalau kapal itu misalkan dengan 9 meter, berarti dia aman. Karena itu paling rendah. Ya. Jadi kalau kena pasang, dia bisa sampai 11 meter, bisa sampai 12 meter, tergantung tingginya pasang surut. Oh. Gitu. Itulah yang membuat Menarik, Pak. hidros itu unik, menarik. Makanya di dalam hidros ini ada ahli oceanografi, kayak Asop ini ahli geodesi untuk pengukuran, kemudian ada ahli hidrografinya, ada ahli untuk astronomi, ada ahli kartografi, gitu. Jadi ilmu-ilmu karena hidrografi ini ilmu terapan. Jadi dari berbagai disiplin ilmu, kemudian jadilah namanya hidrografi. Astronomi pun juga ya Pak? Astronomi juga, karena kita membuat, jadi gini, kemarin kita kerjasama dengan ITB, dulu kita menerbitkan namanya buku Almanak Nautika. Almanak Nautika itu tentang perhitungan bintang, posisi segala macam itu karena ilmu basicnya untuk pelaut. Jadi kalau kita di tengah laut, misalkan listrik mati, ya kita melihatnya tinggal bintang ini posisi di mana. Nah, untuk menghitung itu diperlukan buku namanya Almanak Nautika. Kemudian kita coba dalami, karena kan di ITB ada Fakultas Astronomi, ada laboratorium Bosca juga. Kita tanya mereka, bisa nggak menghitung nautika Almanak? Ternyata mereka sudah menghitung, tapi formatnya format ilmiah. Nah, kerjasama dengan kita rubah menjadi formatnya pelaut. Sudah bisa. Hanya saya kirim surat ke Inggris, jadi mulai tahun 2026 kita tidak lagi langganan ke Inggris, tetapi kita sudah produksi sendiri. Tahun ini Pak? Tahun ini. Namanya ANI, Almanak Nautika Indonesia. Itu salah satu Almanak Nautika. Ya. Jadi itu kayak buku astronomi kita lah. Ya. Gitu. Itu salah satu upaya Pusidrosal untuk pelan-pelan bagaimana memanfaatkan teman-teman kita di luar yang pinter-pinter ini, supaya mereka bisa mendukung tugas pokok kita. Dan mereka juga sangat senang, Mas. Karena yang awalnya hanya untuk kepentingan pengetahuan, sekarang bisa diaplikasikan untuk para pelaut. Gitu. Berarti nanti pelaut Indonesia ini yang militer dan non militer pun nanti rujukannya Almanak Nautika buku ini. Jadi buku kita itu dipakai semuanya, Pak. Dipakai semuanya. Ada buku Almanak Nautika, ada arus pasang surut, ada buku daftar pelabuhan, ada buku sana bantu navigasi pelayaran, cukup banyak buku nautika kita untuk mendukung pelaut itu. Udah terbit itu kan atau udah terbit? Sudah. Jadi untuk 2026 tuh Desember udah terbit, Mas. Gitu. Sehingga teman-teman pada saat masuki 2026 dia sudah awal tahun. Ya. Gitu. Karena semua kan prediksi. Sudah kita hitung, sehingga hitungannya sudah ada, kita cetak, sehingga tahun barunya mereka sudah menggunakan panduan yang baru. Terus kemudian di hidrografi itu juga ada namanya teknologi SDB, Satellite Derived Bathymetry. Jadi mengukur kedalaman laut dengan citra satelit. Memang ada koreksinya, tetapi paling tidak ini sangat membantu kita untuk istilahnya bagaimana kita memetakan laut dengan dibantu dari citra satelit itu. Oke, jadi menggabungkan data dari satelit betul. Juga. Nah, kita kemarin kerjasama dengan ahli dari UI, karena ada teman-teman UI yang mereka paham geodesi, paham geografi, dan mengerti hidros, sehingga kita membuat software. Saya menyebutnya Hydro SDB 35. Jadi kita produksi sendiri, sehingga saya tidak perlu lagi membayar atau membeli software dari orang luar. Karena harganya cukup mahal. Satu software ada sekian M gitu, sehingga kalau beli 2-3 software tinggal dikalikan saja. Lalu itu kita bisa membuat sendiri. Ya mau di copy 10, 20, 30, jadi nggak ada masalah.
gitu. Keren. Berarti Pushidrosal ini juga aktif ya Pak, maksudnya kerjasama dengan lembaga pendidikan Oh iya, betul. Akademisi. akademisi. Karena ilmu kita ini ilmu terapan, jadi ada ilmu OC, ada ilmu ini ya. Para teman-teman kita yang Banyak loh. bisa kolaborasi. Menghadirkan produk baru. Termasuk nanti S100, Ya. saya sudah rencana dengan staf, kalau nanti sudah kita paham semuanya, rencana saya ke depan akan membentuk namanya National Working Group. Karena di hidros, pasangan surut ada di kita, petanya ada di kita. Ya. Tapi begitu cuaca, kita harus kerjasama dengan BMKG. Iya. Begitu sarana bantu navigasi pelayaran, kita kerjasama dengan perhubungan laut. Begitu transmit data dari darat, itu teman-teman kita di perhubungan laut yang mempunyai jaringan radionya, radio pantainya. Nah itu sehingga nanti kita akan kolaborasi, sehingga menghadapi S100 itu Indonesia sudah siap lah dari berbagai sisi yang diperlukan. Ini memang saya agak concern dengan masalah SDM karena sebagai pembina profesi ini cukup lama kita tidak kombinasi teman-teman kita. Saya sudah koordinasi dengan organisasi profesinya, saya sudah koordinasi dengan ITB selaku yang punya KETA, bagaimana kita ini kan. Nah sehingga harapan saya ke depan itu teman-teman kita yang bergerak di hidrografi laut itu mereka mempunyai lisensi atau sertifikat. Ya dikeluarkan siapa? Dikeluarkan oleh Pushidrosal. Sehingga mereka kalau ada proyek di luar negeri ini segala macam, mereka dengan confident sertifikat saya gitu. Ini kompetensi saya dan diakui gitu. Jadi kita punya asesor Mas. Asesor untuk menilai tadi, oh kamu udah sesuai belum gitu. Iya sih, harus ada yang menentukan. Betul. Asesor itu. Jadi sebenarnya yang saya bilang tadi di Pusdikidros, di ITB itu adalah kalau kita di kedokteran dia sarjana kedokteran. Ya. Tapi untuk praktek dokternya itu dia harus magang dulu kan. Betul. Sama. Jadi kalau kita seperti CAT-B gitu, saatnya mendapatkan sertifikat CAT-B, bukan ijazah CAT-B ya, tapi sertifikat profesi CAT-B itu dia harus menjalankan survei sekitar 100 hari. Nanti kita lihat hasil surveinya, kita analisa, oh ternyata dia sesuai. Baru kita recognize dia sebagai ahli dalam CAT-B tadi. Dan dengan dasar itu dia bisa kerja di luar negeri semua. Gitu. Iya. Makanya saya bilang sama waktu itu Menteri Tenaga Kerja, loh mohon maaf Pak Menteri, tanda tangan dan Pushidrosal Pak, itu langsung berlaku internasional, kaget beliaunya. Jadi bukan hanya ASEAN Pak, langsung di luar negeri juga. Kan? Oh gitu Pak. Nah, makanya saya minta bimbingan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk supaya profesi hidrografi itu diakui. Ya. Termasuk nanti kita bagaimana cara pendidikannya, apa lewat yang klasik, 6 bulan di kelas, kemudian apakah nanti model modul, apakah nanti model RPL gitu kan. Itu yang sedang kita godok bersama teman-teman sehingga bisa menjadi pembina tadi, jadi orang tidak suka untuk ke hidros. Iya. Ya, karena bisa kita permudah tadi. Yang penting standar tidak kita kurangi. Malah jalurnya dipermudah ya untuk. Karena saya waktu saya ngundang teman-teman dari luar untuk sekolah di hidros, mereka menyampaikan begini, Komandan, saya dari swasta, saya mengerjakan misalkan proyek infrastruktur dermaga di wilayah A. Tapi kalau saya harus melepas karyawan swasta saya 6 bulan dia sekolah, kita tidak bisa, kita keberatan, karena kan makan gaji buta deh. Gitu. Jadi maksimal 2 bulan Pak, saya masih oke lah gitu. Nah ternyata begitu ke kita kan belum ada cara pendidikannya. Dia waktu itu browsing di internet ketemu sama Australia. Australia itu membuka sistem online. Jadi standarnya IHO itu 6 bulan. Hanya dari Australia itu 4 bulan dia online, 2 bulan dia harus di Australia. Nah 2 bulan itu 1 bulan untuk mereview pelajaran online tadi, 1 bulannya untuk praktek tadi. Nah itu maksud contoh Mas, mau saya contoh supaya teman-teman di luar tuh mereka merasa terayomi lah. Artinya untuk mendapatkan sertifikat itu, profesi itu kita tidak mempersulit. Ya. Harus diakui lah profesi hidrografi Pak, kita kan negara maritim. Itu dia Pak, betul itu. Harusnya lebih terbunjang iya, kedua di betul. dunia. Makanya harapan saya Terkombinasi teman-teman kan. kerja di laut itu mereka punya sertifikat tadi itu. Di Perpres sudah dikantumkan lisensi dikeluarkan oleh Pushidrosal. Iya. Tinggal nanti kita bagaimana peraturan turunannya sehingga teman-teman kita juga nyaman gitu. Tapi Pak, di masa sekarang ini makin minat
di Pusirosal, maksudnya di hidrooceanographer ini Iya. makin meningkat Pak atau seperti apa Pak? Menurut saya makin meningkat ya. Makin meningkat Pak? Jadi sebenarnya cukup banyak kayak teman-teman di akademisi juga demikian. Kadang-kadang kita kemudian bisa nggak saya punya sertifikat pendamping tentang ilmu hidrografi. Tadi bukan target B itu bukan, tetapi mungkin mereka ada kursus 2 minggu untuk segera mengetahui lah, oh itu tentang ilmu hidrografi. Iya. Sehingga misalnya teman-teman kita dari Fakultas Perikanan, Fakultas Kelautan, begitu ngomong laut, dia tahu laut itu apa yang saya hadapi sih. Paling nggak ada arus, ada pasang surut, ada dasar lautnya, sehingga mereka dengan dikasih ilmu hidrografi mereka jadi paham. Oh inilah karakteristik air laut, ada gelombangnya, ada ini ya. Jadi mereka bisa lebih confident lah dalam memahami tentang ilmu laut tadi itu. Mungkin Pak dari saya terakhir Pak ini mungkin harapan Bapak sebagai dan Pusirosal untuk tahun 2006 menjelang akhir ini Pak, mungkin seperti apa ke depannya khususnya di hidrografi ini? Oh iya, ya kalau target saya yang pertama tadi adalah peningkatan SDM. Ya, karena kita ini sebagai Badan Hidrografi Nasional, semuanya tergantung dari pengawalnya. Semua depend on the man behind the gun ya. Sehingga saya tahun ini konsentrasi untuk peningkatan capacity building SDM saya. Jadi kemarin saya trigger untuk mereka mengambil pendidikan S2 dan S3. Itu. Dan kemarin cukup banyak, ada 11 orang. Itu salah satu upaya saya untuk meningkatkan performa Pusirosal. Kemudian yang kedua, kita juga berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Jadi dengan datanya Kanopus itu, yang saya sampaikan tadi, kita udah kerjasama dengan BRIM, dengan Kemendikti Saintek. Intinya mereka siap mendukung kita. Tinggal begitu kapal siap, nanti kita laporkan ke mereka, teman-teman udah siapku. Jadi target saya itu 2026, kemudian terkait dengan S100 tadi, itu juga supaya database-nya bisa cepat selesai. Jadi cukup banyak yang saya inginkan Mas, cuma dalam konteks hidrografi nasional, tadi pagi saya CC ke Kemenpan RB, diterima oleh Wamenpan RB. Jadi selain melaksanakan survei, pemetaan, kemudian informasi keamanan maritim, ada satu tugasnya Pusirosal yaitu membina profesi hidrografi nasional. Oleh karena itu saya CC ke Menteri Tenaga Kerja, kemudian tadi pagi saya diterima oleh Wamenpan RB untuk supaya profesi hidrografi ini bisa go internasional. Jadi target saya di tahun 2026 itu kita akan konsentrasi kepada pembinaan profesi hidrografi nasional. Jadi kita akan membuat skema hidrografi nasional, kemudian membuat Permenhan tentang pelaporan hidrografi, kemudian berikutnya juga dalam sesi dengan PANRB saya berharap dari PANRB juga mendukung bahwa nanti ada jabatan fungsional hidrografi di beberapa kementerian lembaga yang memang mereka memerlukan keahlian hidrografi. Contohnya di perhubungan laut yang untuk survei alur tadi, di KKP mungkin terkait dengan pipa kabel, zonasi wilayah, yang lain-lain termasuk daerah konservasi. Kemudian mungkin untuk Kementerian Infrastruktur terkait pembangunan di wilayah pantai, di laut itu. Nah itulah upaya-upaya kita di dalam 2026 ini di dalam menjalankan fungsi Pusirosal sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional. Ya, pada kesempatan ini saya juga sangat bersyukur, berterima kasih pada Bapak Kasal karena atas izin beliau sehingga Pusirosal diizinkan untuk besar. Jadi kita bisa mengeksplor data-data yang kita punya itu mendukung kepentingan nasional tadi. Oke, siap. Setuju Pak. Kami rasa cukup Pak, ini Terima kasih. sharingnya, bagi-bagi pengalaman, pengetahuan. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Pak Budi meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Iya. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa kekuatan maritim sebuah negara tidak hanya dibangun melalui kapal perang atau sistem persenjataan modern. Di balik setiap operasi laut, terdapat data yang menjadi fondasi bagi setiap keputusan strategis.
mulai dari keselamatan pelayaran, operasi kapal selam, peperangan anti kapal selam, hingga pengamanan wilayah laut nasional. Semuanya bergantung pada kualitas data hidrooceanografi yang dimiliki. Melalui KRI Canopus dan berbagai kemampuan survei yang dimiliki Pushidrosal, Indonesia terus memperkuat salah satu aspek pertahanan yang seringkali tidak terlihat, tetapi memiliki nilai strategis yang sangat besar. Demikian episode kali ini, saya Yakub Priyatama. Saya Aini Tartinia pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan dan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia.